Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Dalam proses ini adalah pasal pemerasan. Di dalam pasal pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemerdekaannya. Usai lama bungkam di dalam kurungan penjara, pihak Nikita Mirzani akhirnya menghadirkan gebrakan baru yang mengejutkan. Ya, dalam diam, pihak Nikita ternyata tengah meramu langkah terbaru dalam perjuangan hukumnya menghadapi para seteru. Khususnya terhadap sosok yang melaporkannya, yakni pengusaha skincare Reza Gladys. Pasalnya, melalui Fahmi Bahmid sang kuasa hukum, pihak Nikita telah resmi melaporkan Reza terhadap polemik tersebarnya beberapa rekaman suara percakapan dari Nikita. Hal ini tentunya berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi Reza Gladys dan sang suami atau Bah Mufid. Terlebih, mengingat laporan mereka terhadap Nikita yang digadang-gadang cenderung sulit untuk di P21-kan. Lantas, seperti apa penjelasan Fahmi Bahmid terkait laporannya? Di dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan, itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang, karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Kalau yang di dalam media sosial yang berkembang sekarang ini ada suara rekaman suami dari klien kami dan kemudian ada rekaman yang lain ya. Saya belum berani menyatakan bahwa itu benar atau tidak, karena apa yang sudah kami sampaikan sebagai bukti di dalam laporan klien kami sekarang sudah menjadi wewenang penyidik ya. Tapi kami pastikan nanti di dalam persidangan ya, peradilan, semua itu akan kita buka ya secara terang benderang, diperdengarkan dan diperlihatkan apakah memang rekaman yang sekarang sedang beredar benar seperti itu nantinya di persidangan. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Setelah kita diskusi panjang dengan dia, selama ini memang kita mencoba untuk melihat saja. Karena bagi saya dari awal saya sudah tahu, tapi di saat ada saatnya kita minta abang, saatnya kita lapor polisi. Bilang gitu, ini pasalnya bang dan seterusnya. Jadi seperti itulah kejadian. Jadi sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan, karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya, seperti itu. Tak kunjung hadirnya kabar terbaru dari proses laporan yang dilayangkan Reza Gladys terhadap Nikita memang telah menjadi bola panas yang bergulir liar. Sampai-sampai banyak pihak yang menduga-duga bahwa Nikita justru akan dibebaskan lantaran masa penahanan yang kadung habis di tengah berkas yang belum juga dilimpahkan.
Isu itu sendiri tentunya tidak hadir tanpa alasan. Pasalnya, laporan Reza Gledis terhadap Nikita dinilai semakin landai perkembangannya. Berkas perkara milik penyidik saja diduga-duga terus dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Belum lagi Reza Gledis yang juga terus dimintai keterangan tambahan oleh penyidik. Lantas seperti apakah Fahmi Bahmid menanggapi hal ini selaku kuasa hukum Nikita Mirzani? Mungkinkah pula melandainya perkembangan akan berujung pada bebasnya Nikita? Kan Nikmir belum P21 ya Bang. Apakah ini pertanda baik untuk Nikmir atau seperti apa Bang? Saya jangan disuruh jadi tukang ngeramal ya. Ikutin aja prosesnya. Karena prosesnya itu harus berjalan, dan diingatkan dalam perkara ini bahwa dalam proses ini adalah pasal pemerasan. Di dalam pasal pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemerdekaannya, tidak dalam keadaan merdeka. Dan saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut nantinya. Ikutin saja prosesnya. Yang jelas, sebagai kuasa hukum saya tahu perkara ini, dan itu menjadi kewajiban saya untuk memberikan perlindungan. Tapi hak dan kewenangan terkait penahanan dan semua itu menjadi kewenangan penyidik, tapi proses hukum itu adalah hitam putih. Tidak bisa dibuat terbalik-balik, nanti semuanya akan terungkap di persidangan. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan pada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Baik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama yang sendiri gitu dok? Apa proses hukum baik lah? Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan. Jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Ya tentunya yang membuat berkas belum lengkap ketika berkas sudah dikirimkan ke kejaksaan, kemudian dikirim baliklah aspek formal dan material yang belum lengkap, minta dilengkapi, kurang saksi ini, kurang saksi ahli, atau kurang apa, atau kurang bukti apa, minta dilengkapi. Itu tentunya permintaan-permintaan dari jaksa yang kemudian harus dilengkapi oleh penyidik. Jadi penyidik ini kemudian harus melengkapi itu semua permintaan jaksa harus dilengkapi. Jadi mereka bekerja untuk melengkapi permintaan jaksa ya, baik P18 maupun P19. Jadi ya yang menyebabkan ini belum selesai ya karena banyaknya permintaan dan kemudian harus dilengkapi. Jadi ada proses-proses penyidikan lagi yang kemudian diperlukan oleh penyidik, baik terkait material maupun terkait waktu. Jadi ini biasa aja sebenarnya kalau dalam ilmu penyidikan ya. Jadi kita nggak skeptis dengan pekerjaan penyidik karena ini berdasarkan pengalaman ini biasa terjadi dan biasa dilakukan oleh penyidik. Pemberkasan ini mengikuti jadwal yang ada dari undang-undang. Isu bebasnya Nikita serta penolakan berkas dari kejaksaan nampaknya tidak sedikit pun membuat pihak Reza Gledis menjadi gentar. Sampai detik ini pun, pihak Reza Gledis masih fokus untuk melengkapi bukti-bukti baru. Sampai detik ini pun, pihak Reza Gledis masih fokus untuk melengkapi bukti-bukti baru yang dimintai oleh pihak penyidik. Apalagi kobaran api semangat untuk merubah status 2 terlapor lain masih terbakar di hati Reza dan kuasa hukumnya. Oleh karenanya, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza meminta pihak penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi S. Karena baginya, dengan diperiksanya saksi S, kotak Pandora misteri dugaan pemerasan Nikita akan terbuka lebar semuanya.
Lantas seperti apa penjelasan Julianus terkait hal itu? Kita meminta dengan tegas agar sebelum masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil, dipanggil agar dapat membuktikan di mana dia membeli dan kapan. Itu penting. Jangan nanti digiring-giring lagi kemana-mana. Kalau dengan dipanggilnya saksi S ini, yang dokter S ini, dan dia sudah akan menyerahkan bukti pembelian kapan dan di mana, clear masalah ini. Saksi S yang dari pihak kita yang manajer perusahaan itu sudah dipanggil, tetapi ada petunjuk jaksa yang harus dilengkapi kembali terhadap keterangan saksi S dari pelapor. Ya, tetapi tentang dokter S tadi penting dipanggil. Kami tidak tahu apa yang mau akan dari petunjuk jaksa, kami nggak tahu. Tetapi kami ingin agar penyidik dapat meminta keterangan kepada Dr. S kapan dan di mana dia beli produk klien kami yang dia review itu. Ya, itu sekitar November Desember ya. Dan faktanya kami close seller April 2024. Kami ulangi, kami close seller April 2024 dan kemudian ada review sekitar November dan Desember 2024 ya. Nah, silakan saksi Dr. S buktikan di mana dia beli dan kapan dia beli. Ini biar terang benderang. Jadi jangan nanti menuduh itu produk berbahaya dan sebagainya. Ya, itu yang saya perlu tegaskan hari ini bahwa agar penyidik segera memanggil itu. Saya nggak paham itu yang begitu-begitu. Yang jelas saya sampaikan. Jadi yang begitu-begitu coba tanya langsung ya, karena proses penambahan berita acara pemeriksaan itu adalah hak daripada penyidik yang akan memanggil dan seterusnya. Bahwa kami yakin kenapa harus dua orang ini ditersangkakan, karena kami memiliki bukti yang cukup real yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik, yang dimana narasi dalam video tersebut ada menyebutkan bahwa untuk menghentikan ini semua sumpel aja mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Ada yang menyuruh? Gimana, Bang? Ada yang menyuruh? Ya, yang pasti ada yang menyuruh untuk menyumpel mulut si NM dengan uang. Perlu kami tegaskan bahwa kita ini jangan lagi menggiring-giring ya. Laporan dari klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024 adalah dengan persangkaan pasal 368 ya, kemudian 27B ayat 2, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, artinya persangkaan pasal inilah yang sedang diproses oleh penyidik. Tapi kemudian yang kami sekarang ini heran, kenapa terus digiring-giring dengan persoalan produk-produk yang berbahaya. Di lain sisi, masih ada pula perkara hukum lain yang kini tengah ditempuh oleh pihak Reza. Ya, sang suami yakni At-Taubah Mufid kini sudah resmi membuat laporan polisi terhadap akun media sosial dengan inisial DD dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik. Dan pada tanggal 17 April 2025 kemarin, Reza Gladys pun telah diperiksa sebagai saksi pelapor, di mana ia diberikan puluhan pertanyaan terkait laporan sang suami. Lantas, mungkinkah Reza menjadi satu-satunya saksi yang diajukan oleh At-Taubah Mufid? Serta sudah sejauh manakah pula proses pendalaman kasus laporan At-Taubah Mufid? Hari ini dari RGI diperiksa atau dimintain keterangan dengan surat resmi tentunya ke Polres Metro Jakarta Selatan yang apa yang diminta dan apa keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik tentunya dari laporan yang dibuat oleh atas nama AM ya dengan nomor LPB 779 3 Romawi 2025 tanggal 5 Maret 2025 ya tentang pencemaran nama baik. Kemudian yang terlapor adalah akun DD.
Itu dalam IG yang dilihat dengan kronologis di AM melihat di salah satu postingan. Kemudian AM merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan yang diposting oleh akun Dedi. Oleh karena itu AM melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Oh, pertanyaannya ada sekitar 25 pertanyaan. Oke. Terkait dengan isi postingan tersebut dan terkait dengan bahasa-bahasa yang disampaikan dalam postingan tersebut, mengarah kemana, apakah hal tersebut sifatnya merendahkan, merugikan, seperti itu teman-teman. Kerugian itu secara imaterial, yang pasti klien kami itu terbeban dengan postingan tersebut dan juga keluarganya itu selalu disudutkan, baik dari anak-anak pun di sekolah selalu dikata-katain. Yang pasti mental daripada klien kami terganggu, itu dia intinya teman-teman. Untuk kedepannya mungkin nanti ada tambahan-tambahan saksi yang bakalan kami hadirkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini saksi pertama atau? Betul, saksi pertama. Ya. Akan ada berapa saksi? Saksi waktu dekat ada inisial A, ya, karena memang mengetahui, mendengar dan semuanya dari keterangan-keterangan yang nanti kita dapatkan dari inisial A pasti dikumpulkan untuk memperjelas kasus yang dilaporkan oleh AM. Dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk berbahaya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.